Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, mata kuliah kita hari ini adalah tentang teknologi pembelajaran. Baiklah, kita akan membahas bagaimana kontrak atau rencana pembelajaran perkuliahan kita semester ini tentang mata kuliah teknologi pembelajaran. Adapun deskripsi daripada mata kuliah teknologi pendidikan ini, mata kuliah teknologi pendidikan ini memberikan deskripsinya adalah memberikan bekal wawasan pengetahuan dasar pada mahasiswa program kelanjutan studi guru sekolah dasar atau PKSD tentang bagaimana teknologi pendidikan di jurusan pendidikan guru sekolah dasar atau PKSD. Secara lebih spesifik, wawasan daripada teknologi pendidikan itu mencakup bahan ajar mata kuliah ini meliputi bagaimana konsep daripada teknologi pendidikan itu sendiri, wawasan TP atau teknologi pendidikan, teori-teori pembelajaran, model-model pembelajaran, sumber belajar, desain pembelajaran, serta permasalahan-permasalahan pembelajaran, dan juga konsep prinsip daripada teknologi itu sendiri, serta pengembangan pembelajaran yang ada di SD. Itu deskripsi daripada mata kuliah tersebut. Adapun bahan kajian materi kita ada lebih kurang 10. Yang pertama, definisi teknologi pendidikan, konsep dasar teknologi pendidikan, kawasan TP, teori-teori pembelajaran, model-model pembelajaran, sumber belajar, penerapan dalam SD, permasalahan pembelajaran SD, desain pembelajaran penerapan prinsip-prinsip TP dalam bidang PKSD, yang terakhir praktik mengembang akan rancangan pembelajaran SD. Adapun capaian daripada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu mengaplikasikan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang ahlinya baik secara mandiri. Yang kedua, mampu menguasai pengetahuan konseptual bidang studi daripada pendidikan guru sekolah dasar. Yang selanjutnya, mampu menganalisis konsep TP itu sendiri, kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan ajaran dan bahan ajar yang inovatif sebagai seorang guru. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa itu mampu menjelaskan tentang definisi teknologi pendidikan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami konsep daripada teknologi pendidikan, mampu memahami kawasan teknologi pendidikan, mampu memahami teori-teori pembelajaran, dan mampu menerapkan prinsip-prinsip teknologi pembelajaran atau pendidikan dalam bidang pendidikan guru sekolah dasar. Seperti itu. Adapun referensinya yang digunakan di sini buku Dick and Gary, A System Design of Instruction, yang diterbitkan pada tahun 1997. Adapun model atau strategi atau metode daripada perkuliahan kita, model atau pembelajaran yang diterapkan di mata kuliah ini itu menggunakan prinsip belajar orang dewasa, dan strategi daripada pembelajaran mata kuliah kita ini berorientasi pada kepentingan
dan gaya belajar daripada mahasiswa melalui diskusi interaktif, kritis secara akademis, mengutamakan penalaran argumentasi ilmiah sebagai hasil pemahaman atas teori dan hasil penelitian dari berbagai sumber-sumber pembelajaran. Metode pembelajaran ini mendorongkan proses saling belajar antara mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen. Adapun hasil daripada pembelajaran mahasiswa ini ditunjukkan dalam konsep pemikiran inovatif di bidang pembelajaran, teknologi pendidikan, evaluasi pendidikan yang disampaikan baik secara lisan nanti tulisan ilmiah sesuai dengan standar sarjana seperti itu. Ketentuan daripada pembelajaran atau perkuliahan kita ini akan diselenggarakan lebih kurang 16 kali pertemuan ya. Dengan pendekatan yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah pendekatan andragogik, pembelajaran orang dewasa. Jadi kuliah ini merupakan daripada saling belajar antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa antara mahasiswa yang mengutamakan diskusi argumen atau presentasi atas berbagai isu yang diidentifikasikan sebagai pokok pembahasan perkuliahan kita seperti itu. Atau nanti kita akan membahas tentang bagaimana kajian kritis jurnal ilmiah yang sesuai dengan mata kuliah perkuliahan kita, itu teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan. Oke, selanjutnya Bapak jelaskan juga bagaimana pembagian nilai skor ya. Skor untuk setiap tugas atau bobot yang akan dilaksanakan. Yang pertama, tugas individu kehadiran 40%, tugas kelompok 15%, UTS 20%, UAS 25%, seperti itu. Jadi adapun nanti tugas untuk UTS, UAS, jadi Anda menyiapkan untuk syarat UTS-nya 4 anotasi buku tentang pembahasan teknologi pendidikan. Jadi Anda akan membuat tugas sebanyak 4 anotasi buku sebagai syarat untuk ujian tengah semester seperti itu. Dengan catatan satu buku itu Anda akan mendeskripsikan atau mengkritik atau menganotasikan lebih kurang 250 kata. Jadi setiap buku 250 kata. Berarti kalau ada 4 buku lebih kurang 1000 ya, 1000 kata. Itu syarat untuk UTS seperti itu. Syarat untuk UAS Anda akan mengkritik satu jurnal, baik secara internasional, nasional maupun jurnal yang ada di kampus kita masing-masing. Itu. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan tentang kontrak perkuliahan kita. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kita masuk ke materi? Ya ada ya? Oke, bagus semua ya? Oke. Baik, kita masukkan ke materi perkuliahan kita. Oke ya. Oke, materi kita hari ini tentang apa itu teknologi pendidikan. Mungkin ada yang tahu apa itu teknologi pendidikan. Kita semua tidak asing dengar kata teknologi, tidak asing juga dengar kata pendidikan. Ini umum semua. Apa itu teknologi, apa itu pendidikan? Disingkat dengan TP, teknologi pendidikan. Siapa yang tahu apa itu teknologi pendidikan? Siapa yang bisa atau bisa mendefinisikan apa itu teknologi pendidikan?
Oke, teknologi pendidikan itu merupakan proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan ada orang di sana, ada prosedur di sana, ada ide di sana, ada peralatan di sana, ada organisasi di sana untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahannya, melaksanakan, mengevaluasi dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Itu menurut Yusuf Hadi Miarso 1989. Bukunya tebal sekali itu. Seperti tafsir terjemahan tafsir Al-Quran tebal sekali. Ini almarhum. Dia salah satu guru besar di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Itu menjelaskan teknologi pendidikan itu ada orang melibatkan manusia atau orang, ada prosedur di sana, ada ide di sana, ada peralatan. Nah, itu teknologi pendidikan. Nah, di sini dijelaskan juga teknologi pendidikan itu adalah suatu cara yang sistematis dalam mendesain, melaksanakan, mengevaluasi proses keseluruhan dari belajar dan pembelajaran dalam bentuk tujuan pembelajaran yang spesifik. Oke, dari dua ini bagaimana gambaran kita semua tentang teknologi pendidikan tersebut? Oke, silakan cerita. Kalau menurut saya sendiri, kalau dari definisi teknologi pendidikan yaitu sebuah sikap praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja belajar. Karena kita ketahui bahwa setiap tahunnya perkembangan teknologi itu pasti berbeda-beda. Nah, untuk meningkatkan fasilitas belajar dari teknologi pendidikan itu untuk munculnya hasrat semangat dari mahasiswa atau pelajar agar bisa lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Seperti itu, Pak. Oke, ada peserta didik. Jadi kita harus identifikasi dulu. Baru kita bisa mendesain produk kita. Kalau kita membuat produk kita terlalu canggih, tinggi, yang di bawah itu tidak memahami itu paham. Jadi seorang guru itu, seorang pendidik itu harus tahu itu. Harus diidentifikasi dulu. Jadi kalau Anda yang misalnya tadi ada 20, boleh bilang tidak semua harus. Jadi jangan nanti terlalu tinggi, terlalu rendah. Yang pintar itu gampang sekali dia mengerti. Jadi Anda harus mengidentifikasi dulu bagaimana peserta didik siswa tersebut. Di sini ada rumusan ya. Anda harus mengidentifikasi apa? Ada cari identifikasinya. Seperti itu. Tidak semua peserta didik itu mampu. Itu yang pertama ya. Itu. Terus yang kedua apa ini? Analisis instruksional. Ini dia. Di bukunya ini dia bahasa Inggris. Ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia biar orang Indonesia bisa memahami sampai di karimun. Jadi oke. Selanjutnya analisis peserta didik dengan konteks dan konteks. Jadi ada isinya, baru kita lihat isinya. Seperti itu. Terus selanjutnya merumuskan. Jadi setelah kita identifikasi semua, kita rumuskan. Kita rumuskan apa saja yang perlu kita selesaikan. Itu rumusan masalahnya bagaimana? Seruan. Ada indikatornya. Terus selanjutnya bagaimana? Baru kita sini mengembangkan alat. Kita menggunakan alat apa? Seperti itu. Untuk memecahkan masalah, rumusan masalah ini. Berarti kan kalau contoh ada yang pintar, ada yang setengah pintar, ada yang di bawah sekali. Nah, itu bagaimana? Menggunakan itu instrumen atau alat penilaian itu bagaimana? Terus selanjutnya, baru kita gunakan strategi. Apa strategi yang tadi baru dibilangkan? Strategi apa? Nah, baru kita mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Nah, jadi di sini dia pada tahap ini itu dia strategi pembelajaran ini sudah bisa
kita masukkan ke bahan ajar tersebut. Jadi setiap buku pembelajaran itu ada bentuk bagaimana strategi pembelajaran tersebut ya. Istilahnya di sini media pembelajaran. Gitu. Ini ada video. Terus selanjutnya, ini merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Jadi selesai daripada mengembangkan atau menjelaskan materi pembelajaran, kita harus mengevaluasi. Di situ kita lihat buku paket pembelajaran daripada dulu atau siswa tersebut, ada latihan, ada evaluasi. Jadi setiap pembelajaran itu ada evaluasinya. Sampai di mana anak tersebut. Nah itu kita lihat di buku paket itu ada di akhir daripada materi ada latihannya. Seperti itu. Ada latihan kadang isai, kadang ruci, ada latihan. Kenapa ada kenal? Supaya melihat daripada isi dari kesemuanya tadi, dari 1 sampai 7 tadi. Layak tidak produk ada produk kita itu, buku tersebut. Nah baru kita lakukan revisi. Kita evaluasi, baru kita revisi. Kita akan merevisi ini, kita akan berinteraksi atau ketemu daripada ahlinya. Jadi ahli konten ada ahlinya, isi itu atau konten itu ada ahlinya. Layak tidak untuk misalnya kalau kita mengajar anak kelas 3 SD, tepat tidak isi buku yang kita buat itu, produk yang kita buat itu. Jangan-jangan kita membuat produk itu untuk anak SMP, tidak bisa dipakai untuk anak SD. Nah itu harus direvisi, dilihat oleh ahli konten. Kalau yang ahli media, Anda akan ketemu dengan ahli media. Jadi ada ahli medianya. Ada orang atau ahli yang tahu tentang media. Tepat tidak media itu digunakan untuk anak SD atau tidak? Nah, jangan-jangan media ini terlalu mudah untuk anak SD. Harusnya untuk anak SMP atau SMA. Itu ada ahlinya. Terus bahasa. Nah, bahasa yang digunakan di anak SD, anak SMP, SMA itu berbeda. Jadi ada ahli bahasanya. Jadi ada dosen atau ahli bahasa. Jadi bahasa untuk anak SD dengan anak SMA tidak sama, apalagi mahasiswa kuliah. Jadi bahasa perkuliahan dibawa ke anak SD tidak memahami itu. Nah, jadi ada ahli bahasa, Anda harus ketemu dengan ahli bahasa. Tepat tidak untuk anak SD kelas berapa? Jadi tidak bisa bahasa itu anak SMP begini bahasanya di buku atau produk kita. Jadi tidak sama seorang pendidik itu mengajar SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Jadi tidak sama itu. Kita sebagai seorang pendidik model di EGR ini harus direvisi dan menjelaskan itu. Desain itu harus menjelaskan itu. Jadi bisa seorang guru, seorang pendidik harus paham itu. Itu banyak contohnya ya. Kalau anak SMA dia sudah bisa mengabstrak, kalau di SD itu apa sudah dijelaskan, dan bisa mengabstrak contohnya. Kalau anak TK atau SD masih belum mengabstrakkan. Apa saya memberitahukan itu? Oke, terakhir, baru kita merancang membuat proses formatif ya. Nah ini terakhirnya, jadi produk kita sudah oke. Jadi kita sudah ketemu dengan ahli tadi. Jadi produk itu sudah bisa kita sebarkan. Jadi produk itu sudah bisa kita jual. Itu tahap model yang kiri ya. Mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan. Bapak tutup dengan. Ada pertanyaan kira-kira sebelum tutup? Ada pertanyaan? Pertanyaan silakan. Ya ada ya? Ada yuk? Oke. Saya ingin bertanya. Oke, bagus. Bagaimana peran teknologi pendidikan dan pembelajaran dalam memecahkan masalah, khususnya tadi kan sudah dijelaskan tadi yang di pengertian teknologi yang pertama dalam perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Nah, pertanyaan saya itu kayak bagaimana peran teknologi pendidikan dan pembelajaran dalam memecahkan masalah, khususnya dalam perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Oke, peran pendidikan
pendidikan itu sendiri dalam teknologi pendidikan ya, seperti itu peran teknologi pendidikan itu dia bisa merancang sebuah kurikulum. Jadi kurikulum pendidikan itu orang TP teknologi pendidikan itu bisa merancang. Dengan kurikulum itulah sistem pendidikan itu akan lebih bagus. Kita contoh sekarang kurikulum K13. Nah itu kalau mengikuti proses di negeri 10 tahun itu kurikulum itu tidak akan atau lebih bagus, tidak akan direvisi. Kenapa K13 itu direvisi terus? Nah karena belum mengikuti standar model di negeri. Jadi orang TP itu untuk sebuah sistem pendidikan atau berkualitas lebih bagus, orang TP itu bisa merancang, mendesain produk pembelajarannya sendiri. Jadi orang TP itu bisa membuat semenarik mungkin model, cara, strategi pembelajaran itu mulai dari awal sampai di akhir. Jadi sistem pendidikan itu bisa dirancang sebagus mungkin sesuai dengan model Big Negeri 10 tahun itu. Jadi tidak bisa sistem pelajaran itu bagus kalau tidak kita mulai dengan identifikasi masalah tersebut. Jadi sebelum atau sistem atau pendidikan lebih bermutu, lebih bagus, kita identifikasi di mana masalahnya dulu. Jangan nanti masalahnya di gurunya kita ubah atau kita buat masalahnya itu di fasilitasnya. Jadi kalau dia SDM-nya yang salah, kita buat di SDM-nya. Jadi orang TP itu tahu mengidentifikasi awal daripada permasalahan sistem pendidikan tersebut. Itu. Jadi kalau seandainya dia masalahnya di SDM, ya Anda rubah di SDM-nya. Jadi kita orang pendidikan atau teknologi pendidikan itu harus dimulai dengan identifikasi apa masalahnya sebenarnya. Jadi Rizka kalau masalahnya itu di SDM-nya, ya kita rubah di SDM-nya. Kalau masalahnya di fasilitas, ya kita rubah bagaimana fasilitasnya yang bagus. Kalau masalahnya di anggaran, bagaimana di anggarannya. Kalau masalahnya di peserta didik, ya ada di fasilitas didiknya. Itu Bapak bilang tadi contohnya, ada yang pintar, ada yang istimewa, ada yang gimana. Itu seorang guru, seorang dosen paham itu. Nah, contoh yang Bapak gunakan di perkuliahan pendidikan agama, Bapak sebarkan. Anda suruh bertanya, kalau tidak mau bertanya, Anda dapat juga sebarkan bagaimana Anda berinteraksi dengan menulis ya. Kalimat kata itu salah satu untuk bagaimana Bapak mengidentifikasi suatu pembelajaran itu. Jadi Bapak tahu harus kemana tujuan pelajarannya. Nah, itu contoh Rizka ya. Jadi orang TP itu bisa mengubah atau merancang sebuah kurikulum. Jadi sistem pendidikan supaya lebih bagus, berkualitas, itu dirancang kurikulumnya. Nah, kurikulumnya itu dirancang. Jadi di perkuliahan, sebagai seorang guru di pendidikan itu ada kurikulumnya. Kenapa kita harus mengikuti kurikulumnya? Ada silabusnya, ada PP-nya, ada metodenya, ada alat, ada strateginya, ada modelnya. Itu orang TP sudah paham itu. Itu ya, bisa saya jelaskan dan contoh-contohnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, itu Pak, itu aja ya bisa saya sampaikan. Bapak tutup dengan bagus, ya. Nah, yang pendapat yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Wajib apa itu? Jadi menurut saya teknologi pendidikan itu timbul dari adanya suatu pemikiran dari sekelompok orang. Contohnya mahasiswa nih memiliki inovasi. Wah, kita ini tidak bisa selalu bergantung dengan matahari untuk perkembangbiakan tumbuhan gitu. Jadi bagaimana adanya inovasi-inovasi terbaru untuk memunculkan sesuatu agar bisa menggantikan cahaya matahari itu, contohnya dengan cahaya LED. Jadi teknologi pendidikan itu adalah inovasi-inovasi yang tercipta dari kebutuhan manusia. Oke, bagus sekali. Ada pendapat yang lain? Satu lagi lah. Apa itu teknologi pendidikan? Teknologi saya Pak. Oke, silakan dulu.
Teknologi pendidikan ialah media elektronik untuk perkembangan alat informasi atau alat bantu untuk memperbaiki atau mempermudah manusia untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Oke, itu aja ya. Oke, yang Anda jelaskan itu betul semua ya. Jadi secara lebih gampang ya, lebih mudah dipahami, teknologi pendidikan itu fasilitas seorang pendidik atau dosen atau alat ya seorang pendidik, pengajar, mahasiswa itu sendiri atau manusia itu sendiri untuk mempermudah dalam hal pendidikan. Jadi kalau kita ingin belajar dengan teknologi, jadi cara atau fasilitas atau sarana yang digunakan, jadi teknologi itu mempermudah manusia itu apa? Untuk melakukan pekerjaan dalam apa? Nah, dalam pembelajaran atau proses pembelajaran tersebut. Jadi dengan teknologi pendidikan itulah manusia terbantu bagaimana dalam hal mempermudah pendidikan itu sendiri. Jadi kalau kita contohkan misalnya ada papan tulis pakai spidol, kalau dibandingkan pakai fokus teknologi, itu lebih bermudah. Jadi teknologi itu alat bantuan atau sarana bagi manusia atau pendidik untuk mempermudah menjelaskan materi pembelajaran tersebut seperti itu. Itu guna daripada apa itu teknologi pendidikan. Jadi teknologi itu cuma alat untuk memfasilitasi daripada seseorang manusia itu untuk menyampaikan materi daripada pembelajaran tersebut seperti itu. Bukan berarti papan tulis ini tidak teknologi pendidikan. Papan tulis ini termasuk teknologi di zamannya sendiri. Jadi di zaman sekarang papan tulis sudah dikalahkan sama itu. Kita tidak tahu lagi apalagi alat daripada teknologi pendidikan yang akan digunakan lagi oleh manusia itu sendiri. Ya, seperti itu teknologi pendidikan. Oke. Selanjutnya ini kawasan daripada TP teknologi pendidikan. Jadi orang teknologi pendidikan yang masuk jurusan teknologi pendidikan atau pembahasan ini ada 5 aspek kawasan pendidikan. Ada desain di sini, ada pengembangan di sini, ada pengelolaan, ada evaluasi, ada pemanfaatan. Jadi kawasan TP itu desainnya lebih dahulu. Bagaimana bentuk desainnya? Jadi manusia itu atau peserta didik itu atau pembelajaran itu bagaimana mendesain tersebut. Jadi semakin bagus desainnya, semakin bagus lagi, semakin menarik lagi materi pembelajaran yang disenangi oleh manusia itu sendiri. Jadi desain inilah salah satu kawasan TP. Terus ada pengembangan. Jadi setelah didesain ini, bagaimana? Jadi kalau kita contohkan dengan produk handphone, jadi kita bisa lihat handphone ada handphone C1, C2 itu pengembangan. Jadi dari C1 dikembang jadi C2, dari C2 dikembang jadi sampai handphone yang keberapa. Itulah pengembangan dari desain tersebut. Mungkin dari hal yang pertama ada kekurangan sehingga timbul yang lain yang dikembangkan terus dikelola, terus dievaluasi. Bagaimana manfaatnya untuk kita yang kita memakai? Itu nanti kita bahaskan selanjutnya seperti itu. Oke, kita bahas satu desainnya dulu ya. Ini secara umum desainnya. Ini pengertian desain dalam teknologi pendidikan. Definisinya yang pertama ini proses untuk membentuk kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Jadi guna atau definisi desain ini untuk menciptakan strategi kondisi belajar ini. Nanti ada produknya. Jadi kalau kita sudah membuat konsep strategi, nah kelihatan produknya. Seperti itu. Produknya apa? Kalau kita mengajar mahasiswa atau siswa, produk itu siswanya akan, kalau strateginya kita ciptakan bagus,
mahasiswa atau siswa yang kita ajarkan, produk itu akan keluar bagus juga nanti. Jadi strategi kalau kita rancang lebih bagus untuk mengajar atau membentuk kondisi belajar itu, nah, sehingga produk hasil yang dikeluarkan yaitu peserta didik kita atau mahasiswa yang kita ajarkan akan bagus, dia akan punya intelektual yang bagus sekali. Jadi kalau seorang guru, kalau strateginya sudah matang dan bagus sekali, sehingga pembelajaran yang disampaikan ke anak, ke peserta didik gampang sekali dia memahami dan mengetahuinya juga, menganalisisnya juga, nah, itu lebih bagus produknya. Sehingga kita lihat ada siswa yang kritis dan gampang sekali memahaminya. Yang kedua, desain itu perkembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Jadi desain ini bisa menjamin kualitas pembelajaran. Jadi kalau desainnya bagus, kualitas pembelajarannya pun akan lebih bagus. Belajar dengan cara papan tulis ini dengan fokus itu lebih bagus, fokus ya, karena Anda melihat langsung layarnya ya daripada tulis ini ya. Bukan berarti papan tulisnya dibanding ini tidak bagus, tidak sampai, tidak, cuma secara desain ini, secara kualitasnya lebih bagus. Ada prakteknya penyusunan dia teknologi, komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat menjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik, itu lebih bagus lagi. Benar tidak kenyataannya demikian? Secara praktek yang menggunakan infokus dengan papan tulis atau mentransferkan pembelajaran itu, mana yang dia efektif dari papan tulis dengan infokus? Jadi teknologi itu atau desain teknologi belajar itu seperti ini, jadi mentransfer pengetahuannya lebih efektif dan lebih bagus. Jadi guru pun lebih gampang, lebih mudah, lebih menyenangkan menyampaikan pengetahuannya atau mentransferkan pengetahuannya kepada peserta didik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Oke, Pak, ya, saya yang mau menambahkan. Jadi strategi dan produk. Jadi pada PGSD, pada guru SD ini kan anak-anak ini membutuhkan sesuatu hal yang ceria seperti itu. Jadi apabila pembelajaran itu sekiranya membosankan, guru itu harus menciptakan strategi yang baru. Nah, strategi apa? Strategi untuk membuat pelajaran itu lebih asik, lebih tersampaikan kepada peserta didiknya, dan terciptalah produk-produk yang untuk melaksanakan strategi tersebut. Oke, bagus. Ada tambahan lagi? Nanti kita lihat bagaimana bentuk desain daripada teknologi pembelajaran ya. Kita lihat contohnya seperti ini. Ada tambahan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada model Dick and Gary. Jadi di TP itu ada buku yang sangat menarik sekali. Jadi jurusan atau orang TP itu tenang sekali dengan model Dick and Gary. Jadi ada bukunya bahasa Inggris semuanya. Karena namanya Dick and Gary. Jadi model Dick and Gary itu berasal dari nama orangnya, Dick and Gary. Kalau misalnya Wahyu dengan Ayu, dia akan mempunyai model dia, Wahyu. Dick and Gary ini nama orang. Ya, model Dick and Gary ini ada 10 tahap yang harus kita lakukan supaya produk daripada teknologi pendidikan itu sistematik dan bagus sekali. Jadi ada 10 desain ini yang harus, atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mendesain produk kita, strategi kita supaya lebih bagus dalam hal pembelajaran. Jadi ada 10 langkah yang harus kita lakukan.
Oke, kita lihat. Nah, ini langkahnya. Jadi kita mulai dari yang pertama, mengidentifikasi instructional goals. Ini pertama. Jadi sebelum kita melakukan atau membuat produk strategi pembelajaran, kita harus mengidentifikasi dahulu peserta didik kita. Sampai di mana dia? Kan di peserta didik itu ada yang pintar sekali, ada yang setengah, ada yang di bawah sekali. Jadi tidak bisa disamakan. Tidak mungkin orang yang pintar disamakan yang tidak pintar sekali. Tidak bisa. Kalau yang di bawah sekali tidak bisa. Lalu kita lihat penjelasannya. Kemampuan peserta didik. Jadi ada yang pintar sekali itu tidak bisa, harus kita identifikasi. Jadi kalau misalnya 20 peserta didik itu 10 atau 5 orang yang pintar. Warahmatullahi wabarakatuh.